Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anakku, lama sekali kita tidak bertemu di kelas, sehingga Bapak berupaya untuk membuat sebuah video yang di dalamnya berisi tentang kegiatan pembelajaran kita. Hal ini penting karena Bapak merasa kesulitan selama ini kita berkomunikasi lewat yang terbatas sehingga tidak bisa menjelaskan dengan baik. Nah, mudah-mudahan fasilitas yang ada ini bisa kita manfaatkan agar kalian bisa mencermati semua pembelajaran kita. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Hari ini kita akan mencoba membedah apa yang ada di KD 3.6. Bisa dilihat di sini. KD 3.6 yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, baik cara memainkan alat musik atau tari daerah, atau cara membuat kuliner khas daerah, membuat cindera mata dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan yang didengar. Kemudian untuk selanjutnya dari KD ini kita turunkan lagi lebih khusus variasi kalimat. Maaf kalau rame. Baik, kita lanjutkan variasi kalimat perintah, saran atau larangan. Nah, yang kita pelajari adalah prinsip penyusunan kalimat perintah. Sehingga dari situ kita punya tujuan, pembelajaran kali ini bertujuan untuk mendaftar kalimat perintah pada teks prosedur. Artinya apa? Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu mendaftar kalimat perintah pada teks prosedur. Mendaftar kalimat perintah di sini maksudnya adalah kalian bisa menemukan mana yang termasuk ke dalam kalimat perintah. Ya, jadi setelah pembelajaran ini kalian akan tahu yang seperti apa sih kalimat perintah itu. Baik, kalau Anda sudah paham tujuannya, kita lanjutkan. Di buku paket Bahasa Indonesia SMP kelas 7, ini biasa yang dibagikan dipinjamkan oleh perpustakaan sekolah. Silakan bisa dibuka di halaman 107 bagian 4, menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Nah, kalimat-kalimat yang digunakan dalam teks prosedur biasanya bertujuan untuk memberikan petunjuk tentang membuat atau melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu di sini seperti tadi sudah diungkapkan di KD, ya, tentang melakukan sesuatu. Bisa juga petunjuk ini tentang memberikan saran atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan. Kesalahan dalam apa? Kesalahan dalam membuat teks prosedur. Kalau lupa lagi tentang teks prosedur, bisa kalian baca-baca lagi yang seperti apa teks prosedur itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, di bagian A ada penggunaan kalimat perintah. Ya. Di sana di buku itu dituliskan pernyataan, ada perintah. Anda perlu memposisikan tubuh agar sejajar dengan monitor. Itu pernyataannya. Pernyataan di sini anggap saja suatu keadaan bahwa kita itu perlu memposisikan tubuh agar sejajar dengan monitor. Jadi tidak begini atau tidak begini. Nah, maka akan muncul kalimat perintah, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, seperti itu ya. Nah, Anda diminta membuat hal seperti ini berulang sebanyak 5 kali ya. Nah, di tugas selanjutnya misalnya untuk yang keduanya membuat kondisi pernyataannya seperti ini. Kepala Anda menunduk saat membaca buku. Ini misalkan ada buku, Anda menunduk.
maka akan muncul perintah, pastikan kepala Anda tegak saat membaca buku. Nah gitu ya. Jadi yang ini sekalian aja memberitahu, kalau baca buku sambil menunduk itu biasanya akan pegal leher dan cepat mengantuk kalau baca buku posisinya seperti itu. Makanya bagusnya sejajar. Di sini buku, jadi kita melihatnya begini, membacanya begini. Bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah ini ada kondisi atau pernyataan yang lain lagi. Misalnya Anda kehausan dan tanpa sadar Anda minum sambil berdiri. Nah maka Anda kan ada perintah, menjadi kalimat perintah begini, minumlah sambil duduk. Nah begitu ya. Kemudian ada kondisi lagi atau pernyataan lagi, ada saja orang yang makan sambil berbicara. Nah makanya muncul juga perintah, habiskan makananmu barulah berbicara. Nah jadi seperti tugasnya, membuat pernyataan atau kondisinya seperti apa, kemudian muncul perintahnya. Jangan lupa untuk diberikan tanda seru di akhir kalimat kata kalimat perintah. Baik, kita lanjutkan ke bagian B. Penggunaan bentuk pasif. Penggunaan bentuk pasif untuk proses. Proses itu kegiatannya gitu ya, ada kegiatannya untuk proses. Di sini ada contohnya antara aktif dan pasif. Kalimat aktif dan pasif ini Bapak rasa sudah bukan hal yang asing lagi, karena kalau tidak salah di SD juga sudah begitu ya. Nah kita akan mengulang saja. Untuk kalimat aktifnya, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Nah, untuk kalimat pasifnya menjadi tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Nah ada perubahan. Kalau aktif di sini me, kemudian pasifnya menjadi di. Contoh berikutnya, untuk kalimat aktifnya, dia menulis tugas dengan rapi, maka pasifnya menjadi ditulisnya tugas itu dengan rapi. Boleh kita menambahkan di sini itu sebagai penegas, tidak apa-apa ya, begitu. Selanjutnya untuk bagian C, yaitu penggunaan kriteria atau batasan. Nah, yang maksud di batasan di sini itu ada pembatas. Nah, kita lihat dulu contohnya. Pertama, kalimat tanpa batasan. Angkat tangan kanan. Kemudian yang keduanya dengan batasan, angkat tangan setinggi kepala. Nah, yang dijadikan batasan di sini adalah setinggi kepalanya. Nah, ini kata setinggi kepala ini adalah batasan. Kita lihat yang pertama. Angkat tangan kanan. Ini angkat tangan kanan. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Nah, bermacam-macam variasinya. Yang penting tangan kanan yang diangkat. Itu kalau tanpa batasan. Nah, sekarang kalau pakai batasan, angkat tangan setinggi kepala. Ya paling jauh juga segini tingginya, setinggi kepala. Jadi ini sejajar, setinggi kepala. Bisa dipahami ya. Itulah fungsi dari kriteria atau batasan. Selanjutnya ada contoh lagi. Gorenglah tempe itu. Nah kalau tanpa batasan kan tidak jelas. Yang penting tempe itu digoreng. Bisa setengah matang, bisa matang, atau mungkin juga bisa gosong gitu ya. Yang penting tempenya digoreng gitu. Tapi kalau untuk prosedur, berarti kita akan menggoreng tempe yang memang layak untuk dimakan. Nah berarti kita harus memberikan batasan. Nah maka menjadi seperti ini. Gorenglah tempe itu hingga kecoklatan. Nah ini hingga kecoklatannya adalah batasan. Bisa dipahami ya, dan Bapak rasa ini sangat jelas. Nah berikutnya contohnya, masukkan santan. Ini saat memasak, kemudian kita harus memasukkan santan.
Kalau untuk kalimat yang pertama tanpa batasan, ini masukkan santan bisa kapan saja. Bisa begitu air kita masukkan ke dalam katel, santannya langsung dimasukkan, atau mungkin juga dimasukkan kapan. Nah, ini yang pertama itu masukkan santan tidak jelas gitu. Sedangkan kalimat yang keduanya yaitu dengan menggunakan batasan menjadi jelas. Masukkan santan setelah dagingnya empuk. Oh iya, masukkan santannya setelah dagingnya empuk. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada hari ini, pada kesempatan ini. Kemudian untuk kesimpulannya, kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur, pembicara, atau yang memerintah itu. Nah, itu kesimpulannya ya. Berikutnya, ini ciri-ciri kalimat perintah. Yang pertama nih, intonasi meninggi di bagian tengah. Ini untuk ragam bicara. Nah, seperti Bapak yang bicara, intonasinya seperti itu. Tolong kecilkan suara televisi itu. Nah, jadi ada intonasi itu meninggi, begitu ya. Kemudian untuk ragam tulis diakhiri dengan tanda seru. Nah, ini yang terjadi terjadi kesalahan dalam menulis. Ketika kalian diminta membuat kalimat perintah, lupa memberikan tanda seru. Jangan sampai lupa lagi, karena ini fatal akibatnya. Kenapa? Kalau misalnya tidak diakhiri dengan tanda seru, titik misalnya, maka kalimat itu akan menjadi kalimat berita. Kita tahu ada 3 tanda baca yang mengakhiri kalimat: tanda titik, tanda tanya, tanda seru. Itu fungsinya berbeda-beda. Kalimat yang diakhiri dengan titik itu masuknya kalimat berita, artinya kita memberitahu saja gitu. Kalau dengan tanda tanya itu kita menanyakan. Itu kalau tanda seru berarti kita adalah memerintah. Intonasinya juga berbeda-beda. Misal ya, ada kalimat ini aja nih, diakhiri dengan tanda seru. Kalau titik akan seperti itu intonasinya, diakhiri dengan tanda seru, titik, berarti kita memberitahu. Tapi kalau misalnya bertanya, akhirnya tanda tanya, maka intonasi juga akan seperti ini, diakhiri dengan tanda seru. Nah, seperti itu, intonasinya berbeda. Kalau diakhiri dengan tanda seru, diakhiri dengan tanda seru. Nah, seperti itu ya, untuk contoh intonasi. Intonasi bisa beragam tergantung dari kondisi, jadi tidak mutlak seperti tadi. Kemudian yang ketiga, ciri kalimat perintah itu kalimat berpola inversi. Apa itu inversi? Inversi adalah yang predikatnya berada di depan subjek. Nah, ini berlaku baik untuk ragam tulis maupun ragam bicara. Ya, untuk lebih simpelnya, biar kalian mudah mengingat, inversi itu bentuk pasif, kalimat pasif. Kalau kalimat aktif itu namanya versi. Nah, untuk sementara itu seperti itu saja patokannya. Hanya yang jelas, kalau inversi berarti predikat berada di depan subjek. Tidak semua yang kalimat pasif itu inversi, karena belum tentu setelah predikat itu ada subjek, gitu ya, diingat ya, gitu. Jadi kalau kalian diminta membuat inversi, kalimat berpola inversi, maka harus lengkap, ada predikat, ada subjek, dan posisi predikat berada di depan subjek. Tapi kalau kalian diminta buatlah kalimat pasif, maka kalian tinggal mau sama persis ada predikat di depan subjek boleh, mau tanpa subjek juga bisa untuk kalimat pasif. Begitu ya.
Kemudian yang terakhir, ini biasanya terdapat partikel lah atau kan di akhir sebuah kata kerja. Misalnya tulislah di buku catatan kalian. Itu sama seperti tulis di buku catatan kalian, cuma berbeda kalau pakai lah gitu. Jadi ada penekanan, tulislah tugas ini di buku kalian. Kalau tanpa lah bisa tulis tugas ini di buku kalian, cuma bedanya ada penegasan. Nah, ini penulisannya seperti akhiran tapi tidak termasuk ke dalam akhiran, itu disebutnya dengan partikel. Untuk kan juga sama, tuliskan nama kalian di tugas kalian, sehingga guru tidak pusing ini karya siapa. Tuliskan nama kalian, tulis nama kalian, sama saja, hanya penekanan yang berbeda. Begitu anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan walaupun dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Silahkan bertanya di kolom komentar bagi yang belum paham. Nanti akan kita bahas bersama-sama lagi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.